Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema yang saya angkat malam ini adalah tentang presiden kita Pak Jokowi. Saya sering sekali bermimpi tentang Pak Jokowi yang insya Allah saya akan bagikan kepada Anda semua satu persatu. Kenapa saya perlu menceritakan hal ini? Karena beberapa tahun yang lalu, saya maupun istri saya diberi petunjuk oleh Allah untuk menceritakan tentang mimpi. Karena kebanyakan manusia, terutama di Indonesia, yang lebih dominan beragama Islam, itu menganggap mimpi itu adalah bunga tidur. Padahal di dalam syariat Islam, mimpi itu punya kedudukan yang tinggi. Di mana di dalam Islam dinyatakan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi bahwa mimpi itu memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana Allah firmankan di beberapa ayat di dalam surat Yusuf. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan sebagian ilmu takwil mimpi oleh Allah secara langsung. Oleh karena itu saya katakan mimpi ini memiliki kedudukan yang tinggi karena tidak semua orang diberi ilmu tentang bagaimana menakwilkan mimpi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada orang tua bapakmu, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ke-21 kurang lebih hampir sama, yaitu firman Allah tentang Nabi Yusuf diberi kedudukan yang baik sehingga diberikan ilmu takwil mimpi, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, maksudnya Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Selain di dalam surat Yusuf, perkara mimpi ini juga ada di surat As-Saffat, di mana mimpi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah untuk menyembelih anaknya, yang akhirnya kita kenal sekarang dengan istilah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha, di mana di dalam kisah mimpi tersebut itu hikmahnya adalah Allah ingin membuktikan kepada kita Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencintai anak karena Allah semata-mata. Artinya anak diperlakukan dengan sandaran syariat agama Allah, yaitu agama Islam, bukan cinta kepada makhluk semata-mata. Sebagaimana orang awam ketika mencintai seorang anak, maka dia akan memperlakukan anaknya sesuai dengan pengetahuannya sendiri, tidak bersandarkan ilmu syariat agama. Sehingga anak itu bisa
berdampak kepada tabiatnya, memiliki akhlak yang buruk karena tidak diajarkan ilmu-ilmu agama. Sehingga ketika menjalani hidup, anak itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam segi ilmu syariat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih itu supaya membuktikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mengedepankan syahadat Allah. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan keimanannya, ketinggian cintanya kepada Allah, sehingga ketika ada perintah menyembelih, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat karunia dari Allah, hikmah, ya, di mana kejadian akan disembelihnya itu diganti oleh Allah berupa seekor domba, sehingga anaknya Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih, melainkan hewan kurban itulah yang disembelih. Jadi Allah sudah mengetahui keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, keimanan beliau sudah terbukti, maka Allah jadikan hal itu menjadi awal mulanya, di mana istilah yang kita kenal sekarang menjadi hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Di dalam hadis Nabi, mimpi ini juga banyak sekali disebutkan, di mana beberapa hadis diantaranya yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat pada khususnya, agar dengan pemberitahuan ini supaya menambah keimanan bahwa mimpi itu bukan hal yang remeh-temeh. Karena Nabi ketika mendapat wahyu yang pertama itu berupa mimpi. Dan Nabi seringkali ketika sesudah sholat subuh berjamaah bersama para sahabat, beliau selalu menanyakan, apakah ada dari kalian tadi malam bermimpi? Sekiranya kalau mimpi itu adalah hal yang sepele, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melakukan hal sia-sia, selalu menanyakan hal itu. Baik, beberapa hadis diantaranya yang mungkin saya baca secara cepat. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Jadi kalimat hadis ini sangat panjang, cuman saya potong di bagian awal saja, karena saya hanya ingin memberitahukan kepada Anda semua bahwa mimpi itu adalah sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Terus hadis yang lain tentang mimpi tersebut disebutkan bahwa diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Jadi di hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa mimpi itu ada 3. Yang satu dari Allah, yaitu mimpi petunjuk, mimpi berupa petunjuk. Itu boleh diceritakan. Ya, bahkan dianjurkan, ceritakanlah hal itu. Ya, maka pujilah Allah serta ceritakanlah hal itu. Begitu juga yang malam ini saya akan ceritakan kepada Anda, itu adalah hal yang baik tentang Pak Jokowi. Nah,
Lalu beliau juga menganjurkan apabila mimpi yang tidak disukai, itu adalah mimpi dari setan. Jadi mimpi setan itu ciri-cirinya, mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menakutkan. Dan itu tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari-cari artinya, karena hal itu tidak bermanfaat, karena itu tidak akan berdampak kepada kehidupan manusia. Jin atau setan yang jahat itu hanya mengganggu manusia di saat tidur, hanya ingin membuat manusia cemas, hanya ingin membuat manusia itu was-was. Jadi tidak perlu takut apabila mimpi yang buruk. Cukup berlindung kepada Allah, yang mana beberapa anjuran Nabi yaitu meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, meludah secara simbolis saja, jumlahnya sedikit, ya, tapi bukan meludah dengan jumlah yang besar. Atau bisa juga dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bisa juga dengan sholat sunnah 2 rakaat, minta perlindungan kepada Allah. Bisa juga dengan merubah posisi tidur. Bisa juga dengan yang awalnya mungkin lupa membaca surat ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nah itu perlu dibaca. Karena Nabi ketika menjelang tidur, beliau selalu membaca doa-doa itu, lalu ditiupkannya kepada kedua telapak tangannya, lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh beliau. Jadi itu beberapa cara yang dianjurkan Nabi ketika bermimpi yang tidak baik, mimpi syaitan. Dan tidak perlu takut, tidak perlu was-was, karena hal itu tidak akan berdampak, melainkan hanya godaan setan semata-mata. Yang ketiga, mimpi dari angan-angan. Jadi ketika terjaga, ketika kita tidak tidur, itu sering mengangan-angankan, sering berpikir tentang hal itu, sehingga terbawa di dalam mimpi. Itu juga mimpi yang tidak perlu dicari takwilnya, tidak perlu dicari artinya karena tidak berdampak pada kehidupan. Jadi mimpi ada 3 dari Allah, yaitu kabar gembira, mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi petunjuk. Ya, ciri-cirinya biasanya terjadi di saat mendekati subuh, dan bisa juga terjadi di saat siang. Itu semua ada hadisnya. Yang cirinya juga bahwa mimpi dari Allah itu adalah jelas, maknanya jelas, tapi hanya orang yang ahli di dalam ilmu takwil mimpi yang bisa menjelaskannya. Dan orang yang bisa menjelaskan itu haruslah orang yang memahami ilmu syariat, ya, dan hatinya bersih. Karena banyak sekali ustadz-ustadz maupun alim ulama yang tidak berani menakwil mimpi, karena hal itu adalah salah satu perempat 26 bagian kenubuah kenabian. Jadi kalau misalkan orang alim itu tidak mesti selalu memiliki ilmu takwil mimpi, melainkan orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu, di dalam menciptakan mimpi yang baik, perlu juga mencari orang yang ahli di bidang hal itu. Tidak boleh menciptakan sembarangan, karena mimpi itu, ya, di dalam sabda Nabi yang lain, itu ibarat masih menggantung di kaki burung. Artinya belum terjadi menjadi suatu kenyataan sebelum ditakwilkan, sebelum diceritakan. Dan hal itu, mimpi itu bisa terjadi ketika seorang itu sudah menceritakan kepada orang lain, lalu ada orang menakwilkannya, misalkan orang itu menakwilkan dengan sembarangan, bisa jadi, insya Allah akan bisa terjadi sesuai penakwilnya. Jadi kalau penakwilnya itu sembarangan ngomong, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Terkait dengan Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi hati-hati. Seperti itu. Ya. Jadi hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira." Para sahabat bertanya, "Apakah para penyampai kabar gembira itu?" Beliau menjawab, "Mimpi yang benar." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Nah, jadi kabar gembira itu yang dimaksud mimpi petunjuk dari Allah. Jadi sepatutnya orang itu harus bergembira apabila mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi. Karena itu wujud dari perhatian zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga dengan begitu, makanya Nabi menganjurkan di dalam hadis yang tadi sebelumnya yang saya sampaikan, yaitu memuji, ya, anjuran untuk memuji Allah yang telah memberi karunia itu, memberi petunjuk itu, karena tidak semua orang mendapat petunjuk seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan tidak pernah bermimpi, atau bahkan mimpinya juga
kacau, menakutkan, tidak bagus. Oleh karena itu, Nabi terkait dengan sabda Nabi yang sebelumnya, mimpi yang baik itu terjadi kepada orang-orang soleh. Pada hadis yang lain, mimpi itu terjadi pada orang-orang yang jujur ucapannya. Jadi, seperti itu. Mimpi-mimpi yang bisa terjadi kepada manusia bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Tergantung keadaan kerohanian orang tersebut. Hadis yang lain disebutkan bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka ia akan melihatku ketika sadar, dan setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Al-Bukhari 6993. Jadi kalau mimpi Nabi Muhammad SAW itu pastilah Nabi. Jadi setan tidak bisa menyerupai, lari. Oleh karena itu, ketika saya sebelum menceritakan mimpi yang saya alami, saya insya Allah akan mengingatkan tentang hadis maupun ayat yang terkait dengan mimpi terlebih dahulu, supaya orang-orang yang mendengar video ini, melihat video ini, memiliki keimanan dahulu bahwa mimpi itu bukan hanya sebatas bunga tidur. Sehingga ketika saya menceritakan mimpi yang saya alami atau istri yang mengalami, insya Allah akan lebih serius mendengarkannya karena sudah memiliki keimanan bahwa mimpi itu ada di dalam syariat Islam. Lalu bagaimana visual mimpi yang saya alami tentang Pak Jokowi? Saya itu masih ngekos, ya. Jadi masih ngekos, tidak punya televisi, dan tidak begitu suka tentang politik. Tapi pernah ya melihat tentang ramai-ramai berita tentang kampanye ya, di internet. Mungkin pas lagi ke warnet atau kuota HP mungkin ada, tapi nggak sering saya membuka YouTube di HP karena bagi saya sangat disayangkan untuk membuka konten tentang politik. Bagi saya sangat disayangkan karena saya tidak terlalu menyukai. Tetapi di saat itu tiba-tiba saya bermimpi tentang Pak Jokowi sebelum pemilihan presiden yang kedua. Di gelombang yang kedua itu saya bermimpi seperti ini. Jadi di dalam mimpi itu ada visual logonya banteng, lalu logonya kupu-kupu, lalu angka 2034, dan yang terakhir itu suasana kemenangan gegap gempita, kayak di stadion begitu ya. Lalu bagaimana takwilnya? Mimpi itu ada yang perlu ditakwil, ada yang tidak perlu ditakwil. Meskipun itu petunjuk dari Allah. Sebagaimana ayat Al-Quran, itu ada ayat yang muhkamat, yang terang benderang maknanya, tidak perlu ditafsir. Lalu ayat mutasyabihat itu ayat yang perlu ditafsir. Jadi ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Jadi banyak sekali kecenderungan memiliki arti, akhirnya memerlukan orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga bisa menafsirkan ayat itu tujuannya atau maknanya seperti apa. Begitu juga dengan mimpi. Mimpi ada yang perlu ditakwil dan ada yang tidak perlu ditakwil. Mimpi dari petunjuk yang tidak perlu ditakwil maksudnya, mimpi itu sesuai terjadi dalam kehidupan nyata, sesuai visual mimpinya. Sebagaimana di dalam video saya sebelumnya, saya pernah menyebutkan kalau tidak salah 5 mimpi yang sebenarnya lebih. Cuman saya di video itu pernah menyebutkan 5 mimpi. Misalkan saya
bermimpi diberi uang oleh bos saya. Besoknya ya diberi uang. Jadi tidak ada penakwilan tertentu. Nah, Anda pernah juga bermimpi tentang pengawas kos-kosan di tempat saya terdahulu itu telah memporak-porandahkan pakaian saya, jemuran saya. Di mimpi saya terlihat begitu. Akhirnya kejadian nyatanya seperti itu juga. Saya ketika keluar kota, lalu ada teman kos yang mengabarkan kepada saya bahwa yang memporak-porandakan cucian di ember itu milik saya itu adalah pengawas kos. Nah, jadi cocok dengan mimpi yang saya alami. Dan banyak lagi, mungkin bisa Anda simak di video saya sebelumnya. Nah, itu contoh-contoh mimpi petunjuk dari Allah yang tidak perlu ditakwil. Jadi, terjadi sesuai visual mimpinya. Beda lagi apabila mimpi tersebut mengandung simbol-simbol tertentu, misal simbol warna, ya, simbol bau busuk, misalkan warna hitam, badannya ada warna ada luka-luka di badannya. Seperti tempo hari saya memposting tentang mimpi wanita pezina. Itu bisa Anda simak di video sebelumnya. Nah, ada juga insya Allah mungkin lain waktu saya akan berbagi tentang mimpi tentang patung Liberty dan benda-benda bercahaya. Itu terkait dengan anjuran tentang berzikir. Nah, itu kan kalau misalkan orang alim saja mengetahui ilmu syariat, kalau ditanyakan, ini mimpi patung Liberty, penampakannya patung Liberty, dan benda bercahaya, itu apa maknanya? Ya pasti bingung, karena tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi orang-orang yang berhakikatlah yang memahaminya. Jadi orang yang berhakikat itu adalah orang yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah, sehingga diberi pemahaman tentang bab-bab yang rahasia, yang tidak, yang mungkin orang-orang pada umumnya itu awam akan hal itu, tidak diketemukan secara tekstual, melainkan orang itu ketika melihat suatu ayat Al-Quran, dia memahami ini kaitannya dengan ini kaitannya begitu. Seperti hanya terjadi kepada orang yang sudah diberikan makom makrifat oleh Allah, di mana seseorang itu ketika melihat segala sesuatu itu melihat Allah, bukan melihat wujud Allah, tetapi melihat ilmunya. Jadi dia melihat afalnya, perbuatan Allah, bagaimana kebijaksanaan atau rahasia pada benda yang Allah ciptakan itu, hikmah apa yang dilihat oleh mata batinnya. Ya. Jadi ruhnya itu sudah bisa memandang atas ilmu-ilmu gaib dari gudang-gudang rahasia Allah. Ya, di mana hal itu bisa diketahui oleh orang yang sudah mendapatkan musyahadah, orang yang sudah mendapatkan makomat atau kedudukan yang bermakrifat kepada Allah, yang sudah mengenal kepada Allah. Jadi pendengarannya, penglihatannya itu sudah melihat Allah, ya, mendengar Allah, artinya ilmu Allah. Jadi nama-nama, sifat-sifat Allah terlihat pada segala sesuatu. Dan itu bisa dihubungkan dengan ayat-ayat maupun hadis yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Dan itu tidak bisa diakal-akalan, dibuat akal-akalan, melainkan Allah lah yang menghubungkan petunjuk itu di dalam kolbu seorang yang sudah mendapatkan makomat makrifat dari Allah. Seperti itu. Begitu juga tentang mimpi. Nah, seperti hanya seorang alim ulama terdahulu, ada orang dari latar belakang yang berbeda bermimpi tentang azan, maka artinya berbeda-beda. Yang satunya yang bermimpi azan itu adalah seseorang yang setiap harinya aktivitasnya itu sebagai muadzin, tukang azan. Yang satunya adalah orang yang ahli maksiat. Jadi maknanya berbeda walaupun mimpinya sama-sama azan. Begitu juga seperti hanya ada orang-orang mengatakan mimpi gigi copot. Ada orang mengatakan orang terdekat atau keluarga meninggal. Tidak selamanya seperti itu. Orang tua saya itu sudah meninggal. Saya mimpinya giginya copot. Lalu bagaimana kalau kejadian seperti itu?
Kan nggak bisa membuktikan bahwa mimpi gigi copot tuh takwilnya selalu keluarga yang meninggal. Ya. Nah, seperti itu yang tidak bisa diketemukan di dalam buku-buku. Karena menakwilkan mimpi ini tidak seperti melihat kamus bahasa Inggris. Semisalkan saya mengatakan book, artinya buku. Ya. Misalkan saya mengatakan apple, itu artinya apel. Tidak seperti itu cara menakwilkan mimpi. Melainkan dengan hikmah-hikmah yang Allah lontarkan ke dalam kolbu-kolbu orang yang sudah bermakrifat kepada Allah. Nah, seperti itu, saudara-saudariku. Jadi kembali lagi kepada mimpi yang saya alami itu. Itu logo banteng. Anda sudah pasti tahu kalau misalkan eh, apa yang berkaitan dengan politik, pastilah mungkin kaitannya dengan partai-partai. Jadi saya mengetahui bahwa itu adalah simbol dari partai PDI. Ya. Jadi simbol berikutnya itu kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa? Kupu-kupu itu saya ketahui ketika dulu saya masih duduk di bangku SMA, itu pernah membeli kaset grup slang. Bukan pernah membeli, tapi dipinjemi seorang teman waktu masa SMA, itu kasetnya grup slang, itu simbolnya kupu-kupu. Lalu yang ketiga itu angka 2034. Yang simbol keempat itu gegap gempita. Ya, jadi kemenangan. Jadi pertama itu simbol PDI. Grup apa simbol gambar partai PDI yaitu banteng. Yang kedua grup slang. Maksudnya pengusung Pak Jokowi itu adalah ya mereka gitu. Jadi saya ketika mimpi itu saya kan ingin mengcross check apakah pemilihan gelombang kedua ini masih dulu kan saat tahunnya saya yang Pak Jokowi ketika pertama kali Pilpres pertama kali itu slang adalah salah satu dari artis-artis yang uh, masuk di dalam kubu Pak Jokowi kan. Jadi maaf ya saya bahasa partai saya nggak begitu paham. Jadi saya hanya melihat berita-berita bahwa artis-artis yang uh, pengusung Pak Jokowi, relawan-relawan itu adalah beberapa di antaranya yaitu grup slang. Jadi saya waktu setelah mimpi itu saya penasaran. Nah, maknanya saya sudah mengetahui sebenarnya, cuma saya ingin memastikan dulu. Nah, petunjuk itu benar apa tidak di dalam kehidupan nyata. Saya cek ke warnet, saya lihat berita, sebelum itu belum pemilihan, jadi belum diputuskan siapa yang menang. Tapi saya sudah diberi mimpi hal itu. Nah ini salah satu petunjuk mimpi itu adalah selain mimpi itu adalah petunjuk dari Allah tentang hal yang akan terjadi yaitu takdir yang Allah jadikan uh, akan terjadi suatu saat itu biasanya itu diberikan petunjuk melalui mimpi dan juga mimpi bisa terkait dengan peringatan. Misalkan saya bersalah melakukan suatu dosa, Allah beri peringatan lewat mimpi. Begitu juga dengan ini, saya diberitahu tentang yang akan terjadi. Pak Jokowi itu akan menang. Jadi Pak PDI yang mengusung Pak Jokowi, terus grup slang, salah satu grup band, artis yang masuk kepada relawannya Pak Jokowi, terus di situ angka 2034. Ini saya tidak berani untuk mengartikan sekarang. Karena uh, apa saya belum terlalu yakin karena ini dalam akal saya nggak masuk akal gitu. Jadi lebih baik kita skip angka ini. Jadi kita lanjut pada visual berikutnya yaitu gegap gempita, itu kemenangan. Jadi saya meyakini Pak Jokowi ini menang ketika Pilpres yang gelombang yang kedua itu, ya dengan pengusungnya salah satu partainya yaitu PDI Perjuangan, ya, terus salah satu grup band yang
relawan Pak Jokowi, yaitu grup Slank. Lalu visual berikutnya itu gegap gempita, yaitu kemenangan. Saya pernah juga menceritakan hal itu kepada orang-orang terdekat bahwa Pak Jokowi ini kayaknya menang, soalnya saya bermimpi begini. Cuman angka 2034 ini saya tidak ceritakan, ya, karena saya tidak mau terlalu terburu-buru, saya tidak mau meramal-ramal. Ya, biarlah ini Allah saja yang menjawab. Nah, perlu diketahui mimpi ini tidak berlaku hanya sehari dua hari. Sebagaimana pernah kita lihat ya, di Al-Quran di surat Yusuf, itu ketika Nabi Yusuf masih kecil bermimpi tentang rembulan, ya, matahari dan 11 bintang, ya, di mana simbol-simbol itu adalah bapak, ibunya, dan 11 saudaranya. Itu mimpinya rembulan, 11 bintang, dan matahari semua sujud kepada Nabi Yusuf. Itu mimpinya saat masih kecil. Itu ada di surat Yusuf ayat 4. Lalu anjuran ayahandanya yaitu Nabi Yakub itu melarang menceritakan mimpinya, ya, karena bisa-bisa dia akan dibuat celaka oleh saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yakub ini kita lihat di ayat itu sebenarnya sudah mengetahui makna mimpi tersebut. Makanya beliau menasihatkan seperti itu. Jadi inilah hakikat ya, atau hikmah dari kenapa Nabi menganjurkan untuk tidak menceritakan mimpi kepada orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang awam, apalagi orang yang hasud. Ya. Jadi beliau menceritakan kepada ayahandanya karena beliau ayahnya dan beliau orang soleh, maka tidak mengapa. Makanya ada anjuran, peringatan dari ayahandanya. Lalu mimpi itu yang dialami saat kecil itu terjadi ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, sudah diangkat Nabi oleh Allah. Makanya diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Sehingga pada surat yang berikutnya itu dimaknai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mengatakan kepada ayahandanya yaitu Nabi Yakub, inilah dulu mimpi yang aku ceritakan kepadamu. Jadi artinya itu seperti ini. Jadi sudah terjadi dalam kenyataan setelah beberapa tahun lamanya, setelah dia bermimpi saat kecil, tapi kejadian nyatanya itu terjadi setelah beliau dewasa. Sudah diberikan takwil mimpi oleh Allah, akhirnya bisa memastikan bahwa inilah takwil mimpi yang terjadi terkait dengan kejadian yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah dewasa, yaitu ayahandanya, ibunya, ya, terus 11 adik-adiknya itu sudah di bawah kekuasaan beliau, di mana beliau sudah diangkat menjadi orang yang berkedudukan tinggi, sehingga hal itu menjadi suatu keyakinan bagi kita semua, khususnya orang Muslim, orang Islam, bahwa mimpi itu tidak berlaku hanya sehari dua hari. Jadi yang bisa menentukan kapan itu akan terjadi hanyalah Allah semata-mata. Ya, seperti itu. Jadi itulah mimpi yang saya alami tentang Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi menang pilihan presiden yang kedua, saya diberitahu sebelum pilihan. Tapi saya tidak menceritakan, tidak bikin juga konten karena saya tidak ada perpikiran untuk bikin konten. Karena bikin konten ini pun adalah anjuran dari Allah tentang untuk mensiarkan mimpi. Jadi saya mendapat petunjuk itu melalui isi saya maupun saya sendiri, tidak hanya sekali dua kali, tapi berturut-turut kurang lebih 3 tahun lamanya saya menahan diri. Jadi awal mulanya di saat usia saya 40. Sama seperti halnya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul itu di saat usia 40. Tapi tidak ada kaitannya saya dengan Nabi. Jadi saya bukan Nabi, saya bukan orang-orang mulia, melainkan hanya ingin memberitahu saja. Ketika saya usia 40,
itulah awal mula saya diberi petunjuk tentang dianjurkan menciptakan mimpi kepada umat. Karena saya mimpinya itu berdiri di depan banyak orang dan saya ada ditunjuk sama seseorang, dan akhirnya saya menceritakan mimpi itu dengan lantang, artinya dengan lugas, tanpa keraguan, dengan mudah berkata-kata, sehingga ketika awal pertama kali mimpi itu datang kepada istri saya tidak langsung mengerjakannya, melainkan ingin menenangkan diri dulu. Lalu ternyata mimpinya dihadirkan kepada saya berkali-kali, begitu juga kembali lagi kepada istri saya, dan berikutnya dan berikutnya. Akhirnya tibalah waktunya, kurang lebih 3 tahun baru saya berani membuat konten seperti ini. Karena anjuran Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Kutub, di dalam kitab beliau, bagi orang yang sudah mendapatkan perintah di dalam batin, maka tidak boleh lagi berbuat seenaknya, melainkan harus menunggu perintah dari Allah. Sehingga saya tidak mau berbuat yang demikian itu kalau belum ada kepastian yang berkali-kali sudah diperingatkan. Sebagaimana Sultan Aulia juga memberitahu di dalam kitab beliau bahwa ketika kamu berdiri di depan pintunya, maka janganlah kamu memasukinya. Bisa jadi itu jebakan dari sang raja. Kecuali kamu sudah disuruh masuk, maka masuklah dengan adab. Apa maknanya? Ketika kamu berdiri di depan pintunya, artinya ketika kamu ingin melakukan sesuatu yang tidak melanggar syariat agama, sesuatu yang diridhoi Allah dalam sudut perspektif ilmu syariat, maka jangan keburu-buru untuk melakukan hal itu. Tunggulah perintah dari Allah. Setelah diperintah oleh Allah, barulah kamu masuk, barulah kamu kerjakan. Dan beliau juga mengatakan, sudah menjadi hal biasa Allah itu memberikan petunjuk berkali-kali, berulang-ulang. Maka disitulah akhirnya saya berani membuat channel ini. Baik, itu saja saudara-saudariku yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Apabila di dalam video ini terdapat kebenaran, maka hakikatnya semua datangnya dari Allah yang maha benar, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Sedangkan saya tidak memiliki ilmu, saya tidak memiliki apa-apa. Apabila kesalahan yang terjadi di video ini, itu murni kesalahan saya sebagai orang yang fakir ilmu, sebagai orang yang memiliki banyak keterbatasan. Mari kita jadikan apa yang kita pandang, apa yang kita dengar menjadi lahan beribadah kepada Allah semata-mata, bukan kepada makhluk. Sehingga insya Allah kita akan menjadi makhluk yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.